reformasi, gerakan perubahan suatu sistem lama ke suatu sistem yang baru. Pada saat duduk di bangku sekolah, nah, belajar mengenai sejarah bangsa kita Indonesia. Bapak Presiden kita yang kedua, Bapak Soeharto. Masih ingat kan sama peristiwa-peristiwa tadi? Bagi banyak orang Indonesia, memori reformasi 1998 masih membekas sampai sekarang. Gerakan yang pada kala itu dimotori oleh mahasiswa berhasil melengsarkan Soeharto yang sudah berkuasa selama 32 tahun. Wow banget kan tuh? Nah, saat itu mahasiswa memiliki 6 tuntutan yang dituangkan dalam agenda reformasi. Ada yang ingat? Ada yang tahu? Kalau udah lupa atau mungkin belum tahu, nggak apa-apa, kita refresh ya. 1. Adili Soeharto dan kroni-kroninya. 2. Amandemen UUD 45. 3. Hapuskan dui fungsi ABRI. 4. Hapuskan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kelima, otonomi daerah seluas-luasnya. Dan yang keenam, tegakkan supremasi hukum. Berat ya tuntutannya. Gimana? Berhasil? Gagal? Monggo dijawab sendiri. BTW, kalian sadar gak sih kalau mahasiswa yang dulu jatuhin Orba itu termasuk dalam kategori apa? Generasi Z, Y, milenial? Ada yang bisa tebak? Atau bingung ngejawabnya karena mereka udah terlalu... Ya tahu itulah, kalian tahu lah. Kalau kata Pew Research Center, tentang usia generasi milenial itu orang-orang yang lahir antara tahun 1981 sampai 1996. Sedangkan anak yang lahir tahun 1997 seterusnya termasuk generasi Z atau Gen Z. Aku juga tuh. Meski nggak ngerasain zamannya Pak Harto dan horornya 98, bukan berarti kita, anak-anak Gen Z, apolitis, ya kan? Demo reformasi di korupsi jadi bukti aktivisme politik Gen Z yang sering banget dituduh acuh soal dunia politik. Demo ini bahkan jadi kolaborasi aktivisme di jalanan dan media sosial yang mungkin dulu nggak kebayang sama para sesepuh-sesepuh kita. Nah, yuk kita ngobrol sama beberapa anak Gen Z soal politik. Pertanyaan pertamaku adalah, kalian setuju nggak? Atau mau nggak balik ke zaman Orde Baru? Tidak setuju. Nggak mau sih Kak, karena menurutku pada zaman itu pemerintah terlalu otoriter, jadi tidak ada kebebasan untuk masyarakat. Jawaban saya simply tidak. Mengapa? Karena lebih banyak dosanya ketimbang jasanya. Karena di zaman Orde Baru itu sangat sulit ya buat kita untuk mengungkapkan pendapat gitu. Dimana sekarang kayaknya untuk berpendapat tuh udah jadi lifestyle kita. Kayaknya nggak mungkin setiap hari kita tuh nggak pakai jari kita untuk berpendapat atau berkomentar mungkin di sosial media gitu ya. Jadi kalau misalnya kita balik lagi mundur ke zaman sebelumnya di Orde Baru, wah itu kita mau berpendapat aja takut gitu kan. Enggak, karena kondisi politik ekonomi, terus akses teknologi dan juga minimnya kebebasan warga sipil menjadi salah satu faktor untuk gak mau balik lagi deh ke zaman Orba. Terus seberapa puas sih kalian sama pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini? Sejauh ini belum, sayangnya belum, karena demokrasi itu hanya sebagai formalitas aja di sini, di mana orientasi pejabat politik sebagian besar mengarah pada ranah privatnya, tapi bukan pure untuk publik. Menurut saya sejatinya pelaksanaan demokrasi itu sudah cukup oke, sudah cukup baik, cukup teratur, tertata dengan baik. Tetapi sayangnya ada saja oknum-oknum yang ingin shady, ingin berbuat curang, ingin melakukan hal yang tidak adil. Dengan demikian melahirkan sebuah stigma yang buruk akan pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini. Sepertinya belum ya, karena sepertinya demokrasi saat ini hanya sekedar formalitas 4 tahun sekali. Di beberapa hal sih udah ya, tapi belum maksimal. Karena masih ada banyak perlakuan yang gak demokratis. Kayak istilah tajam ke bawah tumpul ke atas, di mana penegak hukum itu bersikap strict, ketat, dan gak adil terhadap orang-orang yang mungkin gak berada gitu. Tapi penegak hukum itu justru bersikap tumpul dan gak tajam terhadap orang-orang yang justru berada.
penegak hukum itu kayak bersikap, udahlah karena dia ada uang jadi bla bla bla. Jadi in conclusion, pemerintah itu atau penegak hukum itu justru bersikap pilih kasih, baik terhadap orang-orang yang berada, juga terhadap orang-orang yang tidak berada. Sejujurnya kurang puas sama pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Jujur kalau misalkan ditanya puas atau enggak, mungkin kalau kita refleksikan dari yang kayak zaman Orba sama sekarang mungkin bisa dibilang puas. Tapi kalau misalkan kita lihat dari kayak sudut pandang reformasinya itu sendiri, aku lihat sih kalau misalkan kayak sekarang gitu, jujur masih kurang puas dengan kondisi dan perkembangan demokrasi saat ini. Waduh, semuanya pada kurang puas tuh. Tapi kalau sama lembaga pemerintahan, parpol, atau politisi, kalian percaya nggak? Sebetulnya saya sangat percaya, tetapi So far yang aku pikirkan sampai sekarang dan belum pernah berubah adalah aku selalu percaya dengan lembaga pemerintahan, aku percaya dengan lembaga politik, karena menurut aku itu salah satu fondasi dan salah satu infrastruktur juga untuk kayak misalkan kita mau menyuarakan aspirasi kita gitu. Kalau aku pribadi belum ya, karena masih banyaknya kasus korupsi dan itu menyebabkan trust issue untuk aku sendiri. So basically kita nggak bisa ya ngejudge atau mencap partai politik yang mungkin jahat atau berperilaku buruk gitu. Karena untuk soal percaya nggak percaya sih ya, partai politik itu bisa kok kita percaya. Karena however ada banyak partai politik yang baik, jadi bisa kita percaya. Kalau soal percaya mungkin aku ada di kata cukup percaya kali ya. Karena sebenarnya seringkali yang muncul yang justru naik ke permukaan justru kadang-kadang yang kurang baik gitu, hal-hal yang kurang baik yang justru muncul gitu. Sementara mungkin yang baik-baik malah nggak kesorot. Mau percaya, tapi susah. Maksudnya banyak hal yang perlu dipertanyakan sebagai warga sipil yang kritis ketika kesulitan yang dialami Indonesia sebagian besar bukan berasal dari kaum marginal, tapi malah mereka yang memiliki kekuasaan. Jadi ada yang salah dengan manusia Indonesia. Nah, kali ini lebih beragam ya jawabannya. Ada yang percaya, tapi ada juga nih yang ragu. Dan aku mau tanya lagi nih, kira-kira masalah terpenting menurut kalian yang perlu ditangani oleh pemerintah Indonesia saat ini apa? Aku akan pilih pendidikan yang tidak merata dan masalah kesehatan. Karena menurutku isu soal pendidikan dan kesehatan itu adalah fundamental bagi bangsa yang baik. Masalah utama yang perlu dihadapin di Indonesia saat ini yang pasti adalah COVID-19. Kondisi ekonomi yang menurun di Indonesia karena adanya COVID-19. Yang pasti COVID itu pasti banget, karena sampai sekarang pun memang kita lihat ada gitu yang harus cepat-cepat diselesaikan, karena COVID ini bisa dibilang pengaruhnya kemana-mana gitu kan, ke ekonomi iya, ke misalnya ke masalah sosial juga iya gitu kan, mungkin masalah ekonomi juga, lingkungan juga sebenarnya mungkin ya seringkali orang nggak notice gitu, tapi padahal sebenarnya penting juga gitu kan, karena berkaitan sama tempat tinggal kita ya, tempat tinggal kita sendiri, bumi kita gitu. Kalau misalnya kita lihat, sekarang ada perubahan iklim lah, pemanasan global dan segala macam, aku rasa itu juga sebenarnya menjadi hal yang patut untuk diberikan perhatian juga. Yang pertama itu pendidikan, yang kita lihat nggak merata gitu di Indonesia. Karena kota besar dibandingkan kota-kota lain itu beda banget gitu. Dibilang kita mau punya SDM yang unggul gitu. SDM yang unggul, aku sih percaya kalau pendidikan itu fondasi, dan juga pendidikan juga kayak salah satu cara untuk gimana caranya negara ini akan terbebas dari korupsi gitu, dengan Terkait dengan COVID-19, gender, pemberdayaan kaum marginal, dan juga pendidikan sosial untuk membentuk logika dan pengetahuan masyarakat Indonesia yang lebih progresif itu penting. Pertanyaan terakhir, kira-kira kalian mau nggak terjun ke dunia politik? Kalau ngeliat dari iklim yang sangat kayak gini sih, sebenarnya menurut aku sih aku lumayan nggak mau sih, karena dengan iklim yang seperti ini maksudnya bukan berarti kayak nggak mau membawa itu, tapi lebih ke arah nggak mau untuk ikut campur dengan polarisasi ini, karena mau nggak mau sematang apapun kita sebagai anak-anak muda pasti kita akan stuck dengan pilihan A atau B. Selama hal itu masih ada, aku pikir jawabannya sih masih enggak. Mau,
Even though yes, I know mungkin gak gampang gitu ya, dan pasti susah untuk ngurusin hal-hal yang berhubungan dengan politik yang ada di Indonesia. Tapi negara ini butuh generasi selanjutnya, yaitu generasi muda, untuk bisa ikut serta dalam hal-hal yang berhubungan dengan politik atau hukum. Aku pun personally pengen gitu ikut, karena aku juga mau ngeliat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju dan menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Enggak, walaupun melalui proses pertimbangan yang panjang, banyak sesuatu yang salah dengan budaya kerja para politisi Indonesia. Kampanye tapi clickbait, kebijakan publik tapi mengerugikan publik, hingga pemberdayaan rakyat tapi melemahkan rakyat. Maksudnya gini, membangun masyarakat Indonesia itu nggak perlu kita harus duduk dalam posisi kekuasaan politik yang terlalu tinggi. Berangkat dari hal kecil dalam keseharian dapat mengubah tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Kesadaran tidak muncul dari bentuk program para pejabat sebenarnya, tapi pengalaman dan usaha sebagai warga sipil dan juga manusia Indonesia untuk membantu sesama secara ikhlas dan juga empatis. Itu bisa membantu kita menjadi warga negara yang lebih baik. Mau sih, karena menurutku if you wanna fix the system, you have to be the part of the system. Jadi kita baru bisa merubah sistemnya kalau kita jadi bagian dari sistem itu. Baik, jadi ada yang mau, ada juga yang enggak. That's okay, sah-sah aja. Dan kalian udah dengar sendiri nih, kalau Gen Z itu tetap concern kok. Berdasarkan survei nasional Suara Anak Muda tentang isu-isu sosial politik bangsa tahun 2021 yang dirilis oleh Indikator, 52,8% responden ngaku sangat atau cukup puas dengan praktik demokrasi di negara kita. Tapi nih, di sini tertulis nih, 64,7% responden menilai partai politik atau politisi di Indonesia tidak terlalu baik sama sekali atau tidak terlalu baik dalam mewakili aspirasi masyarakat. Dan masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan adalah wabah COVID-19. Lalu juga masalah pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran. Serta nggak lupa masalah apa? Korupsi dan juga pendidikan. Guys, kalian yang masih muda, apalagi anak-anak Gen Z, pendapat kita itu berarti. Di ulang tahun reformasi ke-23 tahun ini, kalian punya harapan apa? Curhat juga boleh. Aku tunggu di kolom komentar ya. Terima kasih.